Pemirsa, telah terjadi kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan. Satu korban tewas. Banyu merasa senang karena akhirnya dia dipindah tugaskan ke Jakarta. Hal itu berarti dia akan bisa tinggal di rumah bersama dengan ibunya, Bening dan juga Bimo. Sepanjang perjalanan pulang, Banyu terus melamun. Dia bingung bagaimana harus menghadapi Bimo ketika bertemu di rumah nanti. Bimo pasti akan sangat marah dan kecewa padanya karena dia telah menuduh Bimo sebagai bos mafia benih benur. Di sisi lain, Bening juga bingung jika dirinya harus menuruti permintaan Bimo untuk menjauhi Banyu. Tetapi Bening merasa sangat berhutang budi pada Bu Ambar yang telah membesarkan dirinya seperti anak kandungnya sendiri. Bening tidak ingin mengecewakan Bu Ambar. Karena sama-sama melamun, Bening dan Banyu akhirnya bertabrakan ketika mereka ingin masuk ke dalam rumah. Mereka sama-sama terkejut dan Banyu panik karena Bening terjatuh. Ibu, Pak Wiryo dan Bu Lastri kembali curiga ketika melihat Banyu dan Bening berduaan di depan rumah. Mereka mengatakan bahwa Bu Ambar kembali sakit. Banyu dan Bening panik lalu sama-sama pergi ke kamar Bu Ambar. Ibu, Bimo heran karena Banyu dan Bening datang bersamaan. Padahal Bimo sudah memperingatkan agar Bening menjauhi Bimo. Mereka berdua mengatakan bahwa mereka tidak sengaja bertemu di depan rumah. Kalian udah pulang? Bimo tetap curiga. Kenapa mereka selalu kebetulan seperti sesuatu hal yang disengaja. Bimo juga heran kenapa Banyu pulang. Padahal biasanya Banyu pulang 1 minggu sekali. Bareng? Banyu menjelaskan bahwa dia telah dimutasi ke Jakarta. Tetapi jika Bimo merasa keberatan, maka Banyu akan tinggal di tempat lain. Bimo merasa tersinggung. Bukannya Mas dia peringatin kalian gak usah deket-deket? Dia berpikir kalau Banyu telah playing victim. Bukannya meminta maaf karena telah salah menuduhnya, Banyu malah merasa menjadi korban. Bening, kita akan nikah. Banyu meminta maaf karena dia hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang abdi negara. Leon sangat marah dan kecewa karena bukan Bimo musuhnya yang ditangkap polisi. Bimo telah menumbalkan anak buahnya untuk menyamar sebagai Bimo Wicaksono mafia benih benur. Leon tidak akan pernah membiarkan Bimo berkeliaran bebas karena Bimo telah menghabisi nyawa Riko, adik kesayangan Leon. Leon pun memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Bimo. Anak buah Leon berhasil menghadang mobil Bimo, tetapi Bimo dijaga ketat oleh anak buahnya. Anak buah Bimo pun bertarung melawan anak buah Leon. Bimo tidak akan membiarkan Leon menang melawan dirinya. Bimo punya rahasia dan cuma gue doang yang tahu. Teman baik Amanda bertanya apakah Amanda yakin Bimo akan benar-benar menikahinya. Amanda mengatakan bahwa dia sangat yakin karena Bimo memiliki sebuah rahasia besar yang hanya diketahui oleh Amanda. Jika Bimo macam-macam padanya, maka Amanda akan membongkar semua rahasia Bimo dan hal itu akan menghancurkan hidup Bimo. Dan itu yang bikin gue yakin kalau dia bakal nikahin gue 100%. Bimo tidak akan mempertaruhkan hidupnya dan keluarganya karena Amanda tahu Bimo sangat mencintai keluarganya. Tetapi teman Amanda masih ragu karena Bimo memiliki seorang tunangan yang lebih direstui oleh ibunya Bimo daripada Amanda. Selagi masih ada tunangannya dia si Bening. Sedangkan Amanda sama sekali tidak diterima oleh ibunya Bimo. Selama masih ada tunangan Bimo, teman Amanda tidak yakin Bimo akan secepatnya menikahi Amanda. Bimo tuh gak akan pernah bisa jadi milik lo seutuhnya. Amanda tersenyum licik. Dia akan melakukan apapun untuk menyingkirkan dan menghancurkan hidup Bening. Amanda tidak akan membiarkan Bening menghalanginya menikah dengan Bimo. Mana mungkin aku ngejauhin Mas Banyu. Bimo menjemput Bening yang sudah selesai melakukan liputan di kantor polisi tempat Banyu bertugas. Bimo meminta Bening untuk mulai menjaga jarak dengan Banyu. Bening merasa permintaan Bimo terlalu berat untuk dia lakukan karena dari kecil dia dan Banyu sudah sangat dekat. Kita kan dari kecil apa-apa selalu bareng. Walaupun akhirnya cinta mereka tidak bisa berlabuh dan Banyu hanya akan menjadi adik iparnya saja, setidaknya Bening masih bisa bertemu dan bersama dalam satu rumah dengan Banyu. Tetapi jika Bimo sudah melarangnya untuk dekat-dekat dengan Banyu, Bening merasa tidak sanggup. Dia bakal jadi adik calon suami kamu. Awalnya Bening menolak ajakan Bimo untuk pulang bareng, tetapi hal itu membuat Bimo marah karena Bimo sudah jauh-jauh menjemput Bening. Dengan terpaksa Bening ikut pulang bersama dengan mobil Bimo.